Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara, bersama saya Tili Reabella. Hari ini, calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menjalani tes wawancara dan tes kesehatan. Tes ini merupakan tahap lanjutan setelah puluhan peserta lulus dari seleksi profile assessment yang diumumkan oleh Panitia Seleksi KPK pekan lalu. Menurut informasi dari Panitia Seleksi Capim KPK, hari ini ada 20 peserta Capim KPK akan menjalani tes wawancara, sedangkan calon anggota Dewan Pengawas menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sementara tes wawancara untuk anggota Dewas dijadwalkan digelar pada 19 hingga 20 September. Pemeriksaan lengkap untuk kesehatan, semoga semua yang diperiksa sehat. Banyak, ada 10. Pemeriksaan darah komplit, tak tahu apa semua ya. Hasilnya itu nanti diserahkan kepada panitia pansel Capim KPK. Jadi kita bukan dikasih ke kita nggak tahu. Panitia seleksi hari ini mewawancarai 10 calon pimpinan KPK periode 2024 hingga 2029. Tes wawancara ini bagi mereka sudah lolos pada tahapan profil assessment. Rangkaian tes wawancara calon pimpinan KPK digelar selama 2 hari, dibagi menjadi 2 sesi dengan masing-masing peserta seleksi 10 orang per hari. Salah satu peserta seleksi calon pimpinan KPK, Ahmad Alamsyah Saragih, mengungkapkan tim pansel KPK mendalami terkait rekam jejaknya selama menjabat sebagai anggota Ombudsman dan mengklarifikasi sumber harta kekayaan yang ia miliki. Pansel juga mendalami visi misinya jika terpilih menjadi pimpinan KPK nanti. Kita 40 menit ya, saya juga tadi 40 menit dan pansel KPK menanyakan 2 hal. Satu yang berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan kalau nanti menjadi pimpinan, dan kemudian yang kedua tentunya melakukan tracking terhadap kondisi keuangan, track rekam jejak saya lumayan detail, jadi saya senang juga tadi bisa transaksi ke saya juga bisa diketahui gitu ya. Untuk saya bagus sekali itu model begitu. Dan sisanya berkaitan dengan bagaimana KPK ke depan, kira-kira begitu. Mulai hari ini, Saudara, peserta tes calon pimpinan KPK akan menjalani tes wawancara dan kesehatan. Informasi lebih lanjut kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Frediska Ananda di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Frediska, setelah tes wawancara, apalagi tahap selanjutnya dan berapa yang akan lolos dari tahapan kali ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Artinya dari 20 peserta seleksi Capim KPK ini yang tadinya berjumlah 20 ini akan dikerucutkan menjadi 10 orang sebelum akhirnya diserahkan namanya kepada Presiden kemudian untuk mengikuti fit dan proper test. Namun sebelum langkah tersebut dari panitia seleksi Capim KPK hari ini rencananya akan mewawancarai 10 dari 20 calon pimpinan KPK, di mana kalau misalkan hingga pukul 12 siang ini sudah ada 4 orang yang selesai diwawancara oleh panitia seleksi KPK, di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi tadi, di mana jumlah panelis ini berjumlah 11 orang dan kemudian dengan 2 panelis internal. Artinya 2 panelis internal ini tidak tergabung begitu di dalam panitia seleksi, artinya dimintai pendapatnya ataupun dimintai pengetahuan terkait dengan apa yang akan dipertanyakan terhadap ataupun didalami begitu ya terhadap para calon pimpinan KPK ini. Di mana kalau misalkan tadi kami dapatkan informasi dari salah seorang calon pimpinan KPK yang sudah selesai melaksanakan tes wawancara pada hari ini, yang didalami oleh panitia seleksi ini adalah terkait dengan rekam jejak dan juga mengklarifikasi sejumlah terkait dengan harta kekayaan dan juga kemudian terkait dengan visi misi untuk KPK ke depan. Di mana kalau misalkan tadi juga diungkapkan bahwa saat ini marwah KPK yang juga saat ini sempat disoroti publik terkait dengan kasus-kasus belakangan ini, sehingga memang bagaimana kemudian upaya dari para calon pimpinan KPK ini terkait mengupayakan mengembalikan kepercayaan publik. Di mana kalau misalkan kami dapatkan juga informasi Bella, di mana panelis dari Capim KPK ini juga bukan orang-orang sembarangan begitu ya. Kami dapatkan namanya ini adalah Taufikur Rahman Ruki
menduduki. Ini merupakan Ketua KPK pertama pada periode 2003 hingga 2007 dan juga kemudian Danang Trisasongko yang juga merupakan aktivis anti korupsi yang bergabung dalam ICW. Jadi artinya memang dari kedua panelis ini didalami begitu terkait dengan motif dan juga visi misi dari para capim KPK ini. Nah, dan kemudian setelah dilaksanakan wawancara pada hari ini dan kemudian para calon pimpinan KPK ini akan melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit RSPAD dan kemudian pada tanggal 19 hingga tanggal 20 nanti akan dilanjutkan dengan tes wawancara terhadap calon dewas KPK. Yang menarik juga Bella, pada daftar nama yang kami dapatkan ini adalah beberapa nama dari para calon pimpinan KPK ini nama-nama yang memang familiar, cukup populer dan juga pernah menduduki jabatan publik. Di antaranya ini adalah kemudian Ahmad Alamsyah Syaragih yang juga merupakan anggota Ombudsman, kemudian Johan Budi yang juga merupakan mantan wartawan, mantan juru bicara KPK yang saat ini juga tergabung dalam Partai PDIP, kemudian Pahala Nenggolan dan juga kemudian beberapa nama-nama yang memang pernah menduduki posisi strategis begitu di KPK, sehingga memang nama-nama yang menjadi sorotan ini kemudian akan dipertanyakan integritasnya dan juga yang menjadi sorotan adalah terkait dengan banyaknya ataupun 45% dari 20 calon pimpinan KPK ini berlatar belakang aparat penegak hukum dari kepolisian dan juga kejaksaan. Jadi inilah yang memang pada momentum kali ini calon pimpinan KPK kali ini sangat disorot, kemudian bagaimana kemudian masa depan dari KPK akan publik juga kembali percaya kepada KPK kemudian dalam menangani kasus-kasus korupsi yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini. Bella. Sudah ada 4 orang yang menghadapi tes wawancara dari 10 orang hari ini yang akan menghadapi tes wawancara. Juga ada 11 panelis dan 2 panelis dari internal KPK. Mereka akan memeriksa rekam jejak, klarifikasi harta kekayaan, juga visi dan misi. Terima kasih Fedriska Ananda langsung dari Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.